Tahun 1950-an menjadi masa penting dalam sejarah sastra Indonesia. Di tengah semangat kemerdekaan yang baru berusia muda, sastra tumbuh menjadi cermin bangsa yang sedang mencari jati diri. Pada masa inilah, prosa Indonesia, terutama novel dan cerpen, mulai menampilkan realitas sosial dan pergulatan batin manusia Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, suasana politik dan sosial banyak mempengaruhi perkembangan sastra. Tahun 1950-an ditandai dengan munculnya berbagai konflik ideologi, perubahan sosial, dan pergulatan nilai-nilai baru. Para pengarang tidak lagi hanya menulis tentang perjuangan kemerdekaan, tetapi mulai menggali sisi kemanusiaan, kegetiran hidup, serta perubahan sosial yang terjadi. Prosa pada tahun 1950-an memperlihatkan realisme sosial yang kuat. Cerita-cerita menggambarkan perjuangan individu di tengah pergolakan zaman. Tema seperti kemiskinan, cinta, pengkhianatan, dan pencarian makna hidup menjadi lebih dominan. Bahasa yang digunakan mulai lebih lugas, realistis, dan tidak lagi bunga-bunga seperti karya zaman Balai Pustaka. Para penulis berusaha menghadirkan kehidupan sebagaimana adanya, keras, jujur, dan juga manusiawi. Beberapa tokoh besar muncul dan berpengaruh pada periode ini. Pramudia Anantatur dikenal lewat karya-karya seperti Keluarga Gerilya dan Bukan Pasan Malam yang menyoroti penderitaan dan idealisme manusia. Idrus melalui cerpen-cerpennya seperti Surabaya dan Dari Eve Maria ke Jalan Lain ke Roma, menggambarkan kehidupan rakyat biasa dengan gaya satir dan realistik. Mokhtar Lubis dengan novelnya Jalan Tak Ada Ujung menampilkan konflik batin dan moral manusia di Indonesia modern. Mereka semua menjadi saksi dan pengkritik zamannya melalui prosa. Prosa tahun 1950-an membuka jalan bagi perkembangan sastra Indonesia modern. Dari gaya realisme sosial, lahir berbagai aliran baru pada dekade berikutnya, seperti realisme psikologis dan eksistensialisme pada tahun 1960-an. Para penulis era ini meninggalkan warisan penting, keberanian untuk jujur menulis tentang manusia Indonesia dengan segala luka dan harapannya. Prosa Indonesia tahun 1950-an bukan sekedar cerita. Ia adalah catatan perjalanan bangsa yang baru belajar memahami dirinya. Melalui tulisan-tulisan mereka, para sastrawan telah membantu kita mengenali arti kemerdekaan, bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi jiwa manusia Indonesia. Di tengah perjuangan bangsa yang baru bangkit dari penjajahan, lahirlah tiga sosok besar yang menyalakan cahaya pengetahuan, kejujuran, dan kemanusiaan lewat kata-kata. Mereka adalah Utui Tatang Sultani, Mokhtar Lubis, dan Pramudia Anantatur. Tiga nama yang bukan sekadar menulis cerita, tetapi menulis sejarah bangsa dengan tinta perjuangan. Di tanah Sunda yang sejuk, lahirlah seorang penulis yang memahami jiwa manusia lebih dalam dari sekedar kata. Utui Tatang Sultani, lahir di Cianjur tahun 1920, adalah sastrawan dan dramawan yang menulis dengan nurani. Karya prosanya, yaitu Awal dan Mira, mengisahkan dua insan muda yang berjuang mempertahankan cinta di tengah tekanan sosial dan kemiskinan. Utui menggambarkan dengan jujur pergulatan batin antara hati, moral, dan realitas hidup yang keras di masa pasca kemerdekaan. Selain itu, dalam naskah-naskah seperti Sayang Ada Orang Lain, Bunga Rumah Makan, dan Suling, Utui memperlihatkan suara rakyat kecil, kegelisahan moral, dan kemanusiaan yang universal. Ia percaya teater dan prosa bukan hanya hiburan, tapi cara untuk memahami manusia dan dunia yang tak sempurna. Dari dunia panggung, kita beralih ke dunia kata yang tajam. Dunia di mana kebenaran menjadi senjata dan kejujuran menjadi panglima. Mokhtar Lubis lahir di Padang 7 Maret 1922, adalah wartawan, sastrawan, dan penjaga nurani bangsa. Dalam novel Jalan Tak Ada Ujung 1952, ia menulis tentang Guru Isa, seorang pria sederhana yang hidup di masa pendudukan Jepang. Ketakutan dan trauma membuatnya lumpuh batin, hingga perjuangan bawah tanah dan cinta terlarang pada Fatimah, istri sahabatnya, memaksanya berhadapan dengan moralitas dan keberanian sejati. Lewat karyanya, Mokhtar menguliti wajah manusia Indonesia yang penuh keraguan, kepura-puraan, dan harapan akan kejujuran.
Dalam esainya, Manusia Indonesia, ia menyerukan agar bangsa ini berani bercermin pada diri sendiri. Ia menulis bukan untuk menghibur, tetapi untuk mengingatkan bahwa bangsa tanpa nurani akan kehilangan arah. Dari seorang jurnalis dan pengarang muda hingga tahanan politik yang menulis dalam senyap, Pramoedya Anantatur lahir di Blora 6 Februari 1925 adalah simbol kebebasan berpikir yang tak pernah padam. Salah satu karyanya, prosa yang paling menyentuh adalah Keluarga Gerilya. Novel ini menggambarkan keluarga sederhana yang hancur akibat perang kemerdekaan. Melalui tokoh Saman dan keluarganya, Pramoedya memperlihatkan penderitaan rakyat kecil, pengorbanan seorang ibu, dan kepedihan yang lahir dari perjuangan. Dalam karya ini, Pram menulis bukan hanya tentang perang, tetapi tentang luka batin manusia dan makna kemerdekaan sejati. Kelak, lewat tetralogi Buruh Seperti Bumi Manusia, ia terus menulis bahkan dari balik jeruji, membuktikan bahwa kata-kata tak bisa dipenjara. Orang boleh pandai setinggi langit, tulisnya, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Utui menulis dengan empati dan kemanusiaan, Mokhtar menulis dengan nurani dan kejujuran, Pramoedya menulis dengan perlawanan dan cinta pada bangsa. Tiga cahaya sastra, tiga suara dari masa berbeda, namun berpadu dalam satu semangat, menyalakan kemanusiaan lewat kata.